Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali jumpa kembali dengan Wahyudi AS. Kali ini kita akan belajar matematika di SMP kelas 8 pada topik Teorema Pitagoras bagian yang ke-6 yang akan menyajikan berkenaan dengan penggunaan Teorema Pitagoras untuk menentukan diagonal bidang dan diagonal ruang. Silahkan disimak dari awal hingga akhir agar pemahaman kalian utuh, dan jangan lupa like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Pada video kali ini nanti kita akan sedikit review berkenaan dengan Teorema Pitagoras dan bagaimana kita bisa mendapatkan perumusan untuk diagonal bidang dan diagonal ruang pada bangun kubus dan pada bangun balok, yang kemudian nanti kita coba terapkan untuk memecahkan beberapa permasalahan terkait dengan diagonal bidang dan diagonal ruang pada kubus dan balok ya. Silahkan disimak, mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dengan mudah ya. Sedikit review berkenaan dengan Teorema Pitagoras ya. Kalau kita punya segitiga siku-siku ABC, siku-siku di C, di mana panjang sisi di hadapan sudut C atau sudut siku-siku adalah C kecil panjangnya. Panjang sisi di hadapan sudut A misalkan adalah A kecil, kemudian panjang sisi di hadapan sudut B adalah B kecil, maka nanti berlaku Teorema Pitagoras sisi miring kuadrat atau AB kuadrat sama dengan BC kuadrat ditambah AC kuadrat. Tentu AB kuadrat itu berupa luasan ya, C dikali C atau C kuadrat, sementara BC itu A kuadrat dan AC adalah B kuadrat, sehingga kita peroleh perumusan Teorema Pitagoras C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat ya. Seandainya kita ingin mendapatkan nilai A, maka A kuadrat sama dengan C kuadrat min B kuadrat. Seandainya kita ingin dapatkan B, maka B kuadrat sama dengan C kuadrat min A kuadrat. Oke, sekarang kita gunakan Teorema Pitagoras ini untuk bisa kita mendapatkan perumusan dari diagonal bidang ataupun diagonal ruang pada kubus dan balok ya. Kali ini pada kubus kita coba cari diagonal bidang pada kubus. Tentu kubus itu terdiri dari 6 sisi yang sama atau kongruen ya, yang berupa persegi. Sisi alas ABCD, pasangannya atas ini EFGH, kemudian sisi depan ABFE dan yang belakang DCGH, kemudian ADHE dan BCGF. Semuanya berbentuk persegi, masing-masing memiliki 2 diagonal bidang ya. Sekarang kita coba wakili satu diagonal bidang yang tentunya semuanya nanti sama diagonal panjang diagonal bidangnya. Kita wakili pada bidang ABCD ya, pada bidang ABCD di mana nanti diagonal bidangnya adalah AC. Oke, jadi AC ini nanti diagonal bidang, kita coba cari berapa panjangnya, di mana diberikan panjang rusuknya nanti misalkan adalah S ya, panjang rusuknya adalah S. Ada 12 rusuk di sini nanti, semuanya ukurannya sama yaitu panjangnya S. Nah, sekarang perhatikan bahwa sisi alas atau bidang alas ABCD itu kalau kita amati tentu bentuknya berupa persegi ya, karena semua bidang di kubus ini bentuknya persegi. Meskipun dalam penggambaran ini tidak nampak seperti persegi ya, tapi senyatanya adalah persegi. Oke, amati persegi ABCD atau bidang alas ABCD, di mana ukuran-ukuran rusuknya adalah S, AB S, berarti BC juga S. Yang kita cari adalah diagonal AC ya, maka pandang segitiga ABC. Tentu siku-siku DB ya. Karena siku-siku di B, maka sisi di hadapan sudut siku-siku di B ini, ya ini adalah AC adalah sisi miring. Jadi sisi miring adalah sisi tepat di hadapan sudut siku-siku. Maka berlaku perumusan Pitagoras AC kuadrat sama dengan AB kuadrat plus BC kuadrat ya. AB-nya adalah S, BC-nya adalah S, berarti AC kuadrat sama dengan S kuadrat ditambah S kuadrat. Tentu S kuadrat ditambah S kuadrat sama dengan 2S kuadrat ya. Kalau kita ingin mendapatkan AC berarti kita akar ya. 2S kuadrat ini kita akar, yang bisa dapat akarnya adalah S kuadrat.
akar dari S kuadrat berapa? Nah, tentunya S 2 di akar tetap akar 2 ya. Maka AC sama dengan S akar 2. Jadi untuk mendapatkan diagonal bidang pada kubus, maka besarnya adalah sisi dikali akar 2 atau panjang sisi dikali akar 2 atau panjang rusuk dikali akar 2 ya. Oke, sekarang kita cari panjang dari diagonal ruang ya. Oke, tentu di sini ada 4 pasang diagonal ruang ya pada kubus ya. Bisa AG, bisa BH, bisa CE, bisa DF. Jadi ada 4 diagonal ruang ya. Sekarang kita coba wakili salah satu, karena tentunya panjang masing-masing diagonal ruang itu sama. Kita wakili dengan CE ya. Nah, CE. Nah, diagonal CE itu berarti diagonal CE itu pada bidang diagonal ACGE. Jadi diagonal ruang CE itu dia terletak pada bidang diagonal ACGE. Sekarang kita gambarkan nanti ya, CE itu nanti diagonal ruangnya, bidang ACGE ya, ACGE. Tentu nanti ukuran dari CG itu merupakan rusuk, berarti S. Sementara AC sudah kita cari tadi, AC itu S akar 2 ya. Kita akan pandang segitiga ACE merupakan segitiga siku-siku di A ya. Karena siku-siku di A, maka sisi di hadapan sudut siku-siku di A ini atau sisi di hadapan sudut A ini yaitu CE itu merupakan sisi miring. Sementara CE adalah yang kita cari yaitu diagonal ruang. Maka berlaku perumusan Pitagoras, CE kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah EA kuadrat. Tentu EA nanti sama dengan CG ya, sama dengan S. Ya, AC kuadrat, nah, S akar 2 kuadrat atau di sini AC kuadrat sudah ada yaitu 2S kuadrat. Sementara EA adalah S dikuadratkan ya, S kuadrat. 2S kuadrat ditambah S kuadrat tentunya 3S kuadrat. Dengan cara yang sama untuk menarik akar mendapatkan CE, 3S kuadrat kita akar, S kuadratnya di akar dapatnya S, 3 di akar tetap akar 3. Maka CE sama dengan S akar 3. Sehingga kita dapatkan diagonal ruang itu nilainya adalah panjang sisi dikalikan akar 3 atau panjang rusuk dikalikan akar 2. Kalau diagonal bidang tadi panjang rusuk atau panjang sisi dikalikan akar 2, maka diagonal ruang panjang rusuk atau panjang sisi akar 3. Bagaimana dengan balok? Tentu idenya sama ya. Untuk mendapatkan diagonal bidang, nah nanti ini bidang diagonalnya nanti diagonal bidang di balok itu ada beberapa ukuran yang sama, ada yang berbeda ya. Paling tidak ada 3 pasang ukuran yang sama. PQRS nanti sama dengan TUVW, PSWT sama dengan apa? QRVU. Dan berikutnya nanti untuk ukuran yang di depan ini, di bawah ini PQUT sama dengan SRVW. Kita akan coba cari perwakilan salah satu untuk mendapatkan diagonal bidang ya. Misalkan pada bidang alas PQRS. Nah, nanti bidang diagonal bidangnya adalah PR atau SQ. Kita gunakan PR untuk menjadikan salah satu contoh untuk cara mencari diagonal bidang ya. PR merupakan diagonal bidang, maka bisa kita amati PQRS tentu ukurannya nanti panjang kali lebar ya. Ini PQ-nya panjang, P, QR-nya adalah L. Sementara nanti tinggi dari balok ini adalah T ya. Oke, karena kita ingin mendapatkan PR, maka kita pandang segitiga PQR, siku-siku di Q, maka PR merupakan sisi miring. Berlaku Pitagoras PR kuadrat sama dengan PQ kuadrat ditambah PR kuadrat. Jadi sisi miring kuadrat sama dengan PQ kuadrat ditambah QR kuadrat. Kita ganti PQ dengan P kecil, ukuran panjang, RQ dengan L, ukuran lebar ya. Maka PR kuadrat sama dengan P kuadrat ditambah L kuadrat, PR-nya akar, P kuadrat ditambah L kuadrat ya.
Oke, tentu nanti dengan ide yang sama itu kita bisa cari diagonal bidang yang lain karena ukurannya nanti disesuaikan dengan ukurannya ya. Kalau ukurannya panjang kali lebar maka akar P kuadrat plus L kuadrat. Kalau ukurannya lebar dikali tinggi ya berarti L kuadrat ditambah T kuadrat di akar ya. Kalau ukurannya berupa panjang dan tinggi maka nanti akar P kuadrat plus T kuadrat. Sekarang untuk diagonal ruang. Nah, diagonal ruangnya tentu ini baru semuanya sama ya. Bisa PV, SU, RT, dan WQ. Nah, kita akan coba wakili dengan RT atau TR ya. Ini yang merupakan diagonal ruang. Jadi keempat diagonal ruangnya ukurannya sama. Sekarang kita amati RT itu pada bidang PRVT ya. PRVT. Di mana RV itu ukurannya panjangnya T, PR ya, PR tadi sudah kita cari itu akar P kuadrat plus L kuadrat ya. Oke, ya ini T. Nah sekarang untuk mendapatkan RT kita pandang segitiga PRT. Siku-siku di mana? Siku-siku di P. Maka sisi di hadapan sudut siku-siku P itu adalah sisi miring yaitu RT. Berlaku Pitagoras sisi miring kuadrat atau RT kuadrat atau TR kuadrat sama dengan PR kuadrat ditambah TP kuadrat. PR-nya adalah P. Nah, PR kuadrat itu tadi sudah dihitung di sini. Ya, PR kuadrat itu tadi sudah dinyatakan di sini. PR kuadrat itu P kuadrat ya ditambah L kuadrat. Maka kita dapati TR kuadrat sama dengan P kuadrat plus L kuadrat plus T kuadrat. Sehingga diperoleh untuk mendapatkan TR kita akar P kuadrat plus L kuadrat plus T kuadrat. Ini adalah diagonal ruang. Jadi diagonal ruang kubus, diagonal ruang balok itu adalah jumlahan kuadrat dari sisi panjang, lebar, dan tinggi di akar ya. Atau akar P kuadrat plus L kuadrat plus T kuadrat ya. Sekarang kita coba untuk menyelesaikan beberapa permasalahan berikut. Sebuah kubus ABCDEFGH memiliki alas ABCD berbentuk persegi dengan panjang rusuk 2 cm. Jika panjang diagonal bidang kubus 10 akar 2 min X, tentukan nilai dari X. Jadi untuk bisa kita pahami permasalahan ini dengan baik ya, maka harus kita plot dulu, kita gambarkan dulu kubus ABCDEFGH yang berbentuk persegi ya alasnya. Jadi kubus ABCD memiliki alas ABCD berbentuk persegi, tentu sisi-sisinya semuanya persegi ya dengan panjang rusuk 2. Nah, ini misalkan ABCDEFGH, panjang sisi-sisinya 2, misalkan kita wakili AB2, BC2, CG2. Dan diagonal bidang misalkan kita wakili dengan AC ya. Diagonal bidang AC diketahui adalah 10 akar 2 min X. 10 akar 2 min X. Nah, ditanyakan berapa nilai X ya. Oke. Nah, kalau kita pandang pada persegi ABCD, tentu ABC merupakan segitiga siku-siku ya. Di mana AC adalah sisi miringnya. Karena ABC itu siku-siku di B. AC sisi miring maka berlaku AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat ya. Semuanya sudah ada ukurannya. AC itu 10 akar 2 min X berarti 10 akar 2 min X kuadrat ditambah AB-nya 2 kuadrat, BC-nya 2 berarti 2 kuadratnya. Oke, 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat. 2 kuadrat itu 4, 2 kuadrat ini juga 4, 4 tambah 4 8 ya. Sehingga diperoleh 10 akar 2 min X kuadrat sama dengan 8 ya. Agar ini tidak ada kuadrat maka 8-nya kita akar ya. Akar 8 tentunya 2 akar 2 ya. Oh, ya. Jadi 10 akar 2 min X sama dengan ini akar 8. Akar 8 itu 2 akar 2. Oke, untuk mendapatkan nilai X nanti X-nya kita pindah ke ruas kanan. 2 akar 2 kita pindah ke ruas kiri. Nulisnya dibalik ya. Jadi X sama dengan 10 akar 2 dikurangi 2 akar 2. Tentu sama dengan 8 akar 2 cm. Oke, X sudah kita dapatkan. Permasalahan berikutnya, ABCD adalah balok dengan AB sama dengan 8 cm, BC 6 cm, CG 5 cm. Hitunglah panjang AC, AF, AH, dan AG.
Jadi ada 4 sisi yang diminta untuk bisa kita hitung. Kita plot terlebih dahulu dari data yang diketahui. AB sama dengan 8, BC sama dengan 6, CG sama dengan 5 ya. Kita diminta mendapatkan panjang AC, AF, AH dan AG. Misalkan kita cari panjang AC terlebih dahulu. Nah, kita amati pada sisi alas ABCD dari balok ya. Maka ya AC ternyata merupakan diagonal bidang. Nah, tentu kalau kita pandang segitiga ABC, siku-siku di B, AC merupakan sisi miring dari segitiga ABC. Maka berlaku rumus Pitagoras, AC kuadrat sama dengan AB kuadrat plus BC kuadrat ya. Kita masukkan AB-nya 8, berarti 8 kuadrat, BC-nya 6, 6 kuadrat ya. 8 kuadrat 64, 6 kuadrat 36, 64 tambah 36 100, maka AC-nya sama dengan 10 cm ya. Oke, misalkan berikutnya kita cari AH terlebih dahulu ya, pandang pada bidang ADHE. Maka AH ini tentu merupakan diagonal bidang ya. Dan dia kalau kita pandang pada segitiga ADH, AH merupakan sisi miringnya, siku-siku di D. Maka AH kuadrat sama dengan DA kuadrat ditambah DH kuadrat ya. AD sama dengan BC sama dengan 6 ya. DH sama dengan CG sama dengan 5. Maka AH kuadrat sama dengan 6 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Jadi AD sama dengan BC sama dengan 6. DH sama dengan CG sama dengan 5. 6 kuadrat 36, 5 kuadrat 25. 36 tambah 25, 61. Berarti AH akar 61 cm ya. Oke, selanjutnya kita dapatkan AG ya. Pandang AG ini merupakan bagian dari segitiga ACG atau AG itu diagonal ruang dari kubus ya. Jadi kalau kita amati segitiga ACG itu siku-siku di C nanti ya. Siku-siku di C, maka AG merupakan sisi miringnya. Berlaku AG kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah CG kuadrat ya. Oke, AC sudah kita cari, AC kuadrat tadi 100 ya. Oh sorry, ini 100-nya ya, ini 10 mestinya ya. Jadi ini 10 kuadrat ditambah 5 kuadrat ya, sama dengan 10 kuadrat itu 100, 5 kuadrat 25 berarti 125 ya, 125. Maka AG-nya 125 itu berarti 25 dikali 5 di akar, berarti 5 akar 5 ya. Oke, berikutnya terakhir kita cari AF, tentu pada bidang ABFE. Sehingga ABF itu segitiga siku-siku, siku-sikunya adalah di B, AF merupakan sisi miring ya. Maka berlaku AF kuadrat sama dengan AB kuadrat plus BF kuadrat ya. AB 8, BF sama dengan CG sama dengan 5. 8 kuadrat tambah 5 kuadrat, 64 tambah 25 sama dengan 89, maka AF sama dengan akar 89 ya. Oke, very easy ya. Nah, terakhir. Balok ABCD EFGH ukurannya AB 32 cm, BC 24 cm, GC atau CG 40 cm. Jika AX dibanding XE 3:1, jadi AX dibanding XE itu 3:1, tentukan panjang CX ya. Jadi kita diminta untuk menentukan panjang CX ya, panjang CX. Nah, ini perbandingannya 3 ya, banding 1 ya. Oke, sekarang kita mulai dari data yang diberikan ya. Di sini data yang diberikan itu AB sama dengan 32, BC 24, GC 40 cm. Kita pertama tentukan dulu panjang AC ya. Berarti pandang segitiga ABC, siku-siku di B ya. Maka AC nanti berupa sisi miringnya. Berarti AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat ya. Sama dengan AB-nya adalah 32, ini datanya 32, BC-nya adalah 24 ya.
Kita hitung 32 kuadrat itu 1024, 24 kuadrat 576 ya. Kalau di total 1600, maka akar dari 1600 tentunya 40 cm ya. Kita sudah dapat panjang AC, maka untuk mendapatkan CX kita harus tahu dulu AX-nya ya. Nah, kita lihat perbandingannya. AX dibanding XE diketahui 3:1 ya. Maka kalau kita bandingkan AX dengan AE tentu 3:4 ya. AX dibanding AE 3:4. Karena kita sudah dapatkan bahwa panjang dari AE adalah 40 cm. Jadi AE itu berarti sama dengan CG atau GC. Maka AX nanti berlaku di sini untuk mendapatkan AX luar kali luar sama dengan dalam dikali dalam ya. Berarti 4 kali AX sama dengan 3 kali 40. 40 dibagi 4 dapat 10, maka AX sama dengan 30 cm ya. Nah, sekarang pandang segitiga ACX untuk mendapatkan CX. Siku-siku di A ya. Maka CX adalah sisi miringnya. Berlaku CX kuadrat sama dengan AC kuadrat plus AX kuadrat ya. AC 40, AX 30, 40 kuadrat tambah 30 kuadrat 1600 tambah 900 2500. Maka CX-nya adalah akar dari 2500 atau 50 cm. Sehingga panjang CX sudah kita dapat yaitu 50 cm. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik ya pemanfaatan dari teorema Pythagoras ini untuk mendapatkan diagonal bidang dan diagonal ruang pada kubus dan balok. Terima kasih, semangat belajar matematika. Sampai ketemu lagi pada video berikutnya pada aplikasi di teorema Pythagoras ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.